Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti mata kuliah praktikum Sistem Informasi Geografis menggunakan ArcViewGIS 3.3. Nah, kemarin saya sudah berikan tugas tentang kumpulkan minimal 5 peta. Kemudian saya akan seleksi satu-satu petanya yang akan diolah sehingga supaya nanti bisa kerjakan tugasnya secara mandiri. Dan semoga ya setelah selesai mata kuliah ini kalian bisa melihat hasil kerja Anda masing-masing, bukan hasil kerja dari orang lain. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan di dalam penggunaan ArcViewGIS 3.3, terutama dalam hal menggambar peta ya. Ini saya akan mengajar mungkin loncat-loncat. Kenapa? Karena ya saya akan mengajar sesuai dengan apa yang ada dalam benak saya ya. Oh, ini yang biasa dilakukan mahasiswa salah. Oh, mungkin petanya nggak muncul dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang pertama saya akan olah peta Maros ini ya, peta Maros. Ini adalah peta Maros, peta infrastruktur Maros. Ya, beberapa yang saya koreksi itu ya saya suruh cari peta lain. Kenapa? Ya supaya peta yang kalian olah itu seragam semua ya, seperti ini. Ya, kalau seperti ini ya ini adalah keluaran dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini ya, Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi saya suruh untuk cari file-file peta yang kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, banyak sekali di internet ternyata. Bukan hanya di loketpeta.pu, ternyata ya kalian bisa temukan di berbagai situs tentang peta-peta keluaran dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, sekarang yang biasa terjadi ya, yang salah di dalam registrasi itu ya, coba terutama ini di peta Maros. Nah, kemarin ada dari kelas lain sudah coba registrasi peta Maros, ternyata pas setelah diregistrasi petanya hilang ya. Awalnya hilang ya, mungkin berhasil ya, pas kita mau panggil ulang kembali attempt, ternyata setelah kita centang ini ternyata petanya tidak muncul. Nah, ternyata letak kesalahannya itu berada pada titik koordinatnya ya. Nah, titik koordinat seperti ini ya, kita catat dulu ya. Kita catat di sini adalah 5.45. Sebentar dulu, saya ambil dulu pulpen. Oke. Kenapa begini? Full. Tunggu dulu ya, saya setting dulu size-nya. Gimana size-nya di sini? Setup. Salah ya. Oke. Kita ambil titik ya. Kita ambil titik, 4 titik. Titik yang pertama tadi di sini adalah 5 derajat 45 menit. 5 derajat 5 derajat
45 menit. Kemudian di bawahnya lagi, ini aja kita ambil ya di sini. Pertemuannya di sini adalah itu 5 derajat 15 menit, 5 derajat 15 menit, kemudian 119 30 menit, 119 derajat 30 menit. Kemudian terakhir, di sini ya, kita ambil di sini adalah 119 derajat, kemudian 45 menit. Oke, otomatis di sini ya, satu garis horizontal di sini adalah titiknya, di sini adalah 5 derajat 45 menit, kemudian di sini adalah 5 derajat 15 menit, kemudian di sini adalah 119 derajat 45 menit, di sini adalah 119 derajat 30 menit. Oke, ini yang ada di dalam tabel sebagaimana yang tertera pada gambar yang kita akan olah. Selanjutnya saya akan substitusi ini masuk ke dalam saya akan registrasi titik koordinat ini. Nah, sekarang saya perkecil dulu sedikit ini. Cara perkecilnya gimana? Tunggu dulu ya. Nah, ini saya turunkan saja jadi 25. Oke. Sekarang ini akan kita registrasi berdasarkan titik asalnya ya. Yang pertama di sini saya tampilkan dulu view, kemudian registrasi and transform tool. Ya, pembahasan tentang ini registrasi and transform tool sudah saya jelaskan di materi kedua dan ketiga. Titik pertama di sini yang akan kita registrasi. Ya, tentunya ini menggunakan titik koordinat bertipe geografis ya. Jadi kita pakai ini ya, tanda paku, kemudian kita letakkan titik pertama kita di sini, kemudian kita registrasi titik koordinatnya. Yang pertama di sini adalah, ingat ya, di sini kebalikan ya, di sini adalah 5 derajat 45 minus 5 derajat, kemudian di sini adalah 45, kemudian di sini 0. Kemudian berikutnya di sini adalah hapus minusnya, kemudian adalah 119 derajat 30 menit, 119, kemudian 30 menit, sini 0. Apply. Cocok nih, kita bandingkan dulu. 5 derajat 45 oke, kemudian 115 oke, sudah benar ya. Kemudian ya, saya ganti kilometer saja di sini, tekan tombol oke aja di sini. Selesai untuk registrasi titik pertama. Kemudian titik kedua, kita perbesar di sini lagi. Kemudian tekan tombol paku, kemudian masukkan titik 1 di sini lagi. Kemudian titiknya adalah, yang kedua adalah 5 derajat 45, oke sudah benar. Kemudian 119 45, 45 apply. Kemudian titik ketiga,
tekan tombol paku, kemudian simpan titiknya di sini. Titik koordinatnya yang dimaksud di situ adalah 100. Oke, 45 yang di bawah sudah benar, kemudian di atasnya adalah ganti dengan 15. Apply. Terakhir sini kita perbesar lagi. Tekan tombol paku, kemudian simpan kursor Anda di tengah, kemudian kita lihat titiknya adalah 119.30. Oke, ini yang berubah. Berapa tadi? Saya lupa. 30 ya. Oke, 30. Tekan tombol apply. Errornya ini, oke, sudah di bawah 0,5. Boleh langsung kita mulai saja. Store control point, write or file, kemudian tetapkan di sini di Maros. Satu file tadi sebelumnya ya. Oke. Petanya hilang. Oke. Hilangkan. Kita tambah, kita input ulang kembali. Ini yang saya ambil tadi, maros.jpg. Kemudian tekan tombol OK. Kemudian kita centang. Nah, tidak muncul kan? Nah, kalau kasus seperti ini, itu karena titik koordinat yang kita lihat pada peta itu sebenarnya keliru ya. Harusnya di situ adalah yang ada di sini. Saya perbesar lagi ini. Harusnya di posisi ini. Ya, sebenarnya ini bukan di sini ya. Di sini letak kesalahannya ya. Bukan 5 di sini tapi 4 derajat 45. Di sini juga 4 derajat 45. Untuk lebih jelasnya kita bisa bandingkan dengan gambar yang lain. Nah, saya siapkan juga di sini ada gambar Mars di sini. Nah, posisinya di sini. Di sini kan pakai 4 ya. 4 derajat 50 ya. Derajat 50 menit. Jadi bukan 5 tapi 4 derajat ya. Jadi kalau misalkan ada salah input titik koordinat, coba cari referensi lain tentang peta Anda ya. Barangkali aja salah tulis atau salah input nilai titik koordinatnya. Jadi kita input tadi di situ adalah 4 ya, tapi bukan 5, tapi 4 yang akan kita input. Jadi saya hapus saja dulu itu tadi. Terus kita masuk di ini. Saya hapus 3 file ini ya. maros.dbf, maros.jgw, kemudian maros.pts nya. Delete, enter. Nah, kemudian saya hapus dulu ini maros.jpg nya, delete tem, yes to all. Saya ulang maros.jpg. Oke, sekarang kita registrasi ulang ya. Bukan 5 di situ tadi, tapi 4. Masuk di register and transform tool, kemudian kita perbesar di titik pertama. Titik pertamanya di sini adalah 4 derajat 45. Tekan tombol paku, 4 derajat 45 ya. Minus 4 derajat 45. 0, kemudian di situ selanjutnya 119 derajat 30. Oke, 119 derajat 30. Kita sudah benar. Apply. Kemudian titik kedua.
simpan titik lagi di sini. Empat derajat 45 119 45 ya. Di sini 45. Apply. Cocok nih. 45 aja. Oke. Apply. Kemudian titik ketiga sini. Kemudian letakkan kursor kita lagi di sini. Kemudian titiknya di sinilah tetap 119 derajat 45, di bawahnya yang berubah 5 derajat 15. 5 derajat di sini 5. Bukan 5 derajat tapi 4 derajat ya. 15. Nah, tapi yang di bawahnya itu sudah benar ya. Di bawahnya sudah benar. Ya, kita lihat coba di bawahnya ini. Oke, 5 derajat ya. Dia pakai 5 derajat. 5 derajat. Oke. 5 derajat 15. Kemudian tekan tombol. Oke ya. Sebentar. Tekan tombol apply. Kemudian terakhir paling bawah. Oke, tekan tombol paku. Kemudian 5 derajat. Kemudian di sini terakhir adalah 119.30. 119.30. Oke, 0,25. Oke, store control point right for file 5 rows. Oke. Coba kita add kembali maros.jpg-nya. Bismillah. Oke, sudah. Artinya itu sudah terregistrasi dengan baik ya. Sudah benar. Nah, sekarang tinggal menggambarnya ya, silakan lihat saja video tutorial sebelumnya. Baik di Sleman maupun di peta color yang saya olah. Nah, selanjutnya itu yang pertama ya. Registrasi titik koordinat. Yang salah itu mungkin ya karena kita salah input nilai titik koordinat. Ada yang mungkin ada juga yang pernah perlihatkan, kalau tidak salah dari namanya itu Risma ya, Risma Putri Galung ya. Minta maaf disebut namanya. Dia registrasi Sleman tapi dia mengkerut ya, ternyata cek per cek dia input 961 ya, harusnya kan 916. Dia input 9.610.000, harusnya 9.160.000. Makanya dia mengkerut. Yang tanya juga kemarin, ada juga dari kelas F kalau tidak salah ya, Abdul Syakur. Dia sudah olah ini ya, Pak, tidak bisa muncul. Setelah diregistrasi berhasil, pas dipanggil ulang petanya tidak muncul petanya. Ini Abdul Syakur, silakan dilihat solusi dari masalah yang Anda peroleh kemarin ya. Ternyata salah
Saya lihat titik koordinatnya. Nah sekarang berikutnya, nah ada juga kemarin mahasiswa yang bertanya, Pak, bagian ini ya, bagian tempat tem-temnya hilang. Ya hilang seperti ini. Ya mungkin dia tidak sengaja. Nah seperti ini. Nah, terus dia tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Mana view anunya di sini, tempat tem-temnya hilang. Nah caranya untuk memunculkannya, bawa kursor Anda di sebelah kiri. Nah, kalau sudah tanda panah seperti ini, nah, jangan seperti ini ya, tapi tanda panah. Nah tarik saja. Oke gitu ya. Nah berikutnya ada yang langsung menggambar. Ada yang langsung menggambar. Dia langsung masuk di sini. Nah ada juga kemarin ya. Tunggu dulu ini. Atau ada seperti ini dulu ya, yang poin-poin. Ada yang muncul seperti ini. Nah untuk menghapusnya, ini kita tidak butuh ini. Untuk menghapusnya aktifkan saja ini, tombol pointer, kemudian pilih, kemudian tekan tombol delete. Nah ya, tuh. Atau boleh langsung dipilih semua seperti ini, drag, klik kiri, tahan, kemudian drag seperti ini, terselect semua, tekan tombol delete. Ada ya kemarin, Pak, di sini tidak bisa terganti ya tombol draw poinnya, karena dia tekan lama segini saja ya, satu kali. Nah, tekan lama saja. Nah, muncul seperti ini. Nah, ada juga masalah kemarin, dia langsung menggambar, dia gunakan draw polygon. Nah, langsung menggambar seperti ini tanpa membuat tem baru dulu, tem polygon. Dia setelah, karena semangatnya mungkin ya, makanya dia langsung buka ini, draw polygon, kemudian dia perbesar, dia langsung gambar. Ya, saya gambar kasar saja di sini ya, supaya mempercepat saja. Saya gambar kasar saja supaya videonya tidak terlalu lama. Zoom out. Jadi gambar Anda jangan seperti ini. Jangan seperti ini ya. Harus didetailkan seperti saya menggambar kemarin pada peta takalar. Kenapa? Karena peta Anda itu akan kalian gunakan terus sampai selesai praktikum ini. Jadi kalau salah dari jelek gambar dari awal, jelek terus itu. Kemarin saya kasih simulasi seperti itu supaya kalian latihan. Jangan langsung menggambar peta yang akan kalian olah nanti ya. Nah, kalau kalian sudah lancar kan enak nanti. Oh iya, di sini letak kesalahan saya kemarin waktu saya menggambar. Jadi saya percepat saja ini. Perlu juga saya sampaikan di bagian sini, kalau misalkan kalian punya pesisir pantai, tidak usah diambil dulu pesisir pantainya, belakangan baru kita gambar ya. Jadi jangan ke sini dulu, jangan ke sini, jadi belakangan ya, terpisah nanti kita gambar itu pesisirnya. Ambil saja pinggir-pinggir daratan. Oke, selesai ya. Anggaplah sudah selesai. Nah, ternyata dia menggambar itu di luar dari dia menggambar poligon, sementara tidak ada tem poligon yang dia buat sebelumnya. Makanya seperti ini hasilnya. Oke, sudah gambarnya katanya sudah. Oke. Kemudian dia mau aktifkan draw
line to split poligonnya ini tidak aktif. Jelas mi ya, kenapa? Karena tidak ada gambar, tidak ada poligon yang kita buat sebelumnya. Makanya pastikan poligon yang kita buat ada poligon yang kita buat ya, tem poligon yang kita buat baru kita menggambar. Itu yang kita lakukan star editing ya. Nah, ya, solusi berikutnya, kalau misalkan ada yang sudah terlanjur menggambar seperti ini, cantik-cantik nih gambar tak, bagus sekali, detail sekali nih, tapi kita lupa buat poligon di sini ya, tem poligon. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, caranya aktifkan pointer, kemudian ini kita pilih, tekan apa namanya ya, klik saja pinggir peta seperti ini. Kalau sudah terselect seperti ini, langkah selanjutnya masuk di atau saya buat dulu ya, sorry, saya buat dulu tem, klik view, kemudian new theme. Ya, harusnya kalau kita mau menggambar, bikin dulu ini poinnya, ganti jadi polygon, kemudian oke. Nah, perbedaannya juga kalau misalkan kalau kita mau buat nanti polygon, ada baiknya kalian setting dulu supaya tidak capek-capek nanti kita simpannya, masuk lagi di D, kemudian masuk di Maros dan seterusnya. Caranya supaya ini tadi kan, kalau saya mau buat theme, mau poligon lain nanti atau poin, selalu diarahkan ke sini, ke theme ya, C user. Nah, supaya kita langsung terarah sesuai dengan keinginan kita, kita masuk saja di sini, kita copy URL-nya ini di Demaros, Ctrl C, kemudian kita masuk di sini, file, kemudian set working directory, kemudian ini kan kita ganti ini, Ctrl V. Oke. Nah, selanjutnya saya mau buat view, kemudian new theme, kemudian polygon. Oke. Kan langsung diarahkan ke D Maros. Jadi saya membuat Maros di sini. Maros Sku. Oke, supaya beda tadi dengan database sebelumnya ya. Kalau database-nya di sini kan sudah ada Maros ya. Nah, nanti beku timpali dengan ini maros.dbf-nya. Makanya kita hindari ya menggunakan Maros lagi, karena sudah ada maros.jpg-nya di sini, hasil dari registrasi titik koordinatnya. Ada 3 file ini. Kalau kita pakai Maros lagi, dbf-nya ini akan tertimpali. Makanya kita pakai nama lain saja, Marosku. Oke. Nanti bisa jadi ganti namanya. Oke. Nah, sudah muncul ini Maros. Nah, harusnya pada saat kita menggambar, harus aktif ini marosku.shp. Jangan langsung menggambar tanpa kita buat tem marosku.shp ya, tem polygon. Nah, ternyata kita sudah terlanjur tadi menggambar. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa kita masukkan ke dalam marosku.shp? Nah, caranya marosku.shp ini kita stop editing dulu. Caranya klik 1 kali ini, setelah itu klik masuk di theme, kemudian stop editing. Yes. Nah, sudah itu klik pointer, sudah itu klik pinggir petanya. Kalau sudah terselect seperti ini, kemudian masuk di edit, kemudian coba perhatikan sebelumnya dulu ya. Nah, kita rencananya kan ada juga mahasiswa sebelum saya masukkan ini ke dalam marosku.shp. Nah, dia sudah aktifkan ini start editing, kemudian dia langsung mau partisi ini. Ternyata
Ya, aktif sih draw line to split polygonnya, tapi ini tidak bisa dipartisi. Ya, coba kita lihat. Ini aktifkan draw line to split polygonnya. Kita mau partisi. Sudah yakin nih, sudah benar nih gambarnya. Dia mau partisi. Misalnya saya partisi wilayah ini pakai draw line to split polygon. Sudah berpotongan nih di luar ini. Oke. Kemudian di luar juga sudah berpotongan di sini. Pas dia klik 2 kali, Pak, nggak mungkin, nggak muncul Pak, nggak bisa dipartisi Pak. Apanya yang salah? Nah, yang salahnya itu karena kita tidak masukkan gambar kita ini ke dalam marosco.sap. Nah, supaya ini bisa masuk ke dalam marosco.sap, karena gambar kita sudah cantik, sudah bagus, sudah tidak ada lagi error di pinggir petanya. Nah, supaya bisa ini dimanfaatkan dan tidak menggambar ulang lagi, makanya kita cut masuk ke dalam marosco.sap gambar yang kita sudah gambar sebelumnya. Klik kiri gambarnya. Sebelumnya jangan pastikan marosco.sap ini tidak aktif ya. Kita stop editing dulu marosco.sap. Yes. Nah, sudah itu baru aktifkan pointer, kemudian masuk di sini, klik pinggir peta kalau sudah terselect seperti ini, kemudian masuk di edit, kemudian cut grafik atau Ctrl X. Nah, langkah selanjutnya ini marosco.sap kita aktifkan tem start editing. Nah, ini kan sudah aktif, ditandai dengan adanya garis putus-putus di sekitar tanda centangnya. Nah, setelah marosco dipastikan sudah aktif, langkah selanjutnya klik edit, kemudian paste Ctrl V. Nah, itu sudah masuk kan di sini. Itu ya beberapa masalah-masalah yang biasa terjadi pada penggunaan ArcView GIS 3.3. Kemudian, nah ini kita sudah bisa partisi. Nah, supaya bisa kita lihat peta di belakang ini, supaya kita bisa lihat peta raster yang kita miliki, kita transparankan dulu ini. Ya, ada juga bertanya, Pak, belum bisa Dian ya. Pilih unique value, kemudian value fill-nya belum ada di sini muncul, baru ID. Satu gambar aja, satu warna aja. Nah, kenapa? Karena tabelnya belum kita isi. Ya. Jadi kita kembalikan di single, kita ganti saja dulu ini menjadi transparan. Kemudian klik apply, saya close ini. Nah, selanjutnya berikutnya adalah apa lagi di? Nah, kita partisi dulu ya, kita partisi, coba. Nah, ini sudah bisa dipartisi. Saya mau partisi di bagian sini. Nah, artinya baru bisa dimunculkan di sini ya. Jangan klik satu kali saja seperti ini. Klik lama saja ya, tekan lama untuk memunculkannya. Draw line to split polygon. Nah, ini baru bisa ini. Nah, jadi di sini nanti ya harus pas di atas garis sesuai dengan peta masing-masing ya. Pas sudah terpotong kan? Sudah saling berpotongan. Klik 2 kali. Nah, itu baru terbentuk partisinya. Jadi tidak perlu lagi saya lanjutkan sampai selesai untuk partisinya ya. Nah, ada lagi yang masalah. Sudah digambar, ternyata salah penempatan maros.sap-nya, dia bawa ke bawah. Nah, seperti ini ya. Klik kiri, tahan, bawa ke sini. Nah, petanya tidak muncul, jelas iya. Kenapa? Karena maros.sap berada di atas. Jadi maros.jpg ada di atas ya. Jadi maros.jpg itu selalu kita simpan di bagian bawah ya. Jangan simpan di atas.
Tidak muncul di peta itu. Nah, karena dia berada di belakang peta. Dia berada di belakang peta. Makanya ini mars.jpg itu selalu kita simpan di bawah tem ya, paling bawah sekali. Di atasnya nanti itu terserah kita atur sedemikian rupa ya. Nah, selanjutnya saya partisi dulu kecil di sini, yang kecil-kecilnya mah. Oke, saya tambahkan satu partisi dulu di sini, di bagian kepala. Sorry ya, saya bilang ini bagian kepala karena ini mirip kucing ya, petanya. Oke, ini sudah terpartisi juga. Nah, ternyata usut punya usut ya, sudah menggambar jauh juga. Ternyata tidak salah, apa namanya, ternyata tidak sengaja satu petanya hilang seperti ini ya. Ini kan bisa diangkat ini bisa dihilangkan ini. Nah, usut punya usut. Ctrl Z dulu. Ternyata ini terhapus ki, delete. Saya hapus ya, terhapus seperti ini. Aduh, hilang kepalanya ya. Nah, bagaimana cara membuat supaya kita tidak buat ulang. Nah, caranya supaya bisa kita manfaatkan peta yang sudah ada. Caranya itu perbesar saja di bagian sini, kemudian pakai yang paling bawah ini. Ini apa namanya ini, draw line to append polygon. Nah, cara penggunaannya ini saya perbesar lagi. Cara penggunaannya saya perbesar dulu ini anunya ya, garisnya. Dua. Oke. Draw line to append polygon. Nah, caranya masuk di sini. Klik di sini atau boleh melalui lewat sini juga ya. Klik di sini. Kemudian masuk dalam peta. Ya, saya percepat saja ya. Jadi kita tidak menggambar dari awal lagi kalau ada hilang satu petata ya, tidak sengaja terhapus. Klik 2 kali di sini. Oke, itu kan sudah ada lagi. Nah, gitu. Kemudian misalnya ya, misalkan saja kita sudah mempartisi peta-peta kita, ternyata ada salah partisi. Misalnya ada gambar yang kita ikuti, misalnya ada gambar di sini, saya sudah ambil ini. Coba perhatikan di bagian Jakarta Timur ini. Loh, tidak bisa saya perbesar. Jakarta Timur. Loh. Saya embed saja di sini Jakarta Timur ya, masuk di sini, add Jakarta Timur. Saya hilangkan dulu semua ini. Sorry. Oke, Jakarta Timur ini ya. Nah, di bagian peta sini
ada, nah, bedakan nanti ya, jangan hati-hati dalam mempartisi, terutama yang memiliki garis putus-putus seperti ini. Garis kemudian ada garis seperti ini. Itu berarti bahwa ini bukan partisi wilayah, tapi ini adalah jalur rel kereta api. Jalur rel kereta api ya. Kita bisa lihat nanti keterangannya di bagian sini. Yang garis putus-putus itu bedakan ini ya, jalur jaringan rel kereta api, bedakan dengan ini batas kecamatan, batas kabupaten, batas provinsi, batas negara, jaringan rel kereta api. Nah, jangan diterapkan di sini Maros. Jadi saya hapus dulu ini ya, supaya tidak mengganggu. Kenapa tidak muncul ini? Kenapa? Karena ya ini kan beda titik koordinat ya. Ini kan sudah kita registrasi, ini belum ya. Jadi saya hilangkan dulu ini Jakarta Timur.jpg-nya, saya delete. Ingat saja itu ya, jangan mempartisi. Jangan jadikan partisi wilayah itu adalah jaringan rel kereta api. Jadi nanti kita bikin tersendiri ini jaringan rel kereta apinya. Kalau ada, kalau tidak ada, jangan dipaksakan ada rel kereta apinya. Kalau tinggal di kampung ya jangan paksakan ada rel kereta api ya. Jangan paksakan ada bandara. Oke, saya hapus dulu ini Jakarta Timur.jpg-nya. Delete future, delete time. Yes to all. Nah, kembali ke sini ke Maros. Nah, kalau misalkan terlanjur kita partisi, anggaplah di sini ada partisi wilayah. Oke, seperti ini ya. Ya, kebetulan ini petanya juga ya sudah benar. Ya, kita buatkan dulu di sini ya. Ini adalah daerah Tompo Bulu. Jangan ikuti cara saya mempartisi seperti ini. Kenapa? Karena saya tidak detail ya, tidak detailkan. Kalau mau lihat gambar yang detail, saya akan olah tata color sampai selesai nanti juga ya. Ini kan hanya sekedar beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh pengguna dalam menjalankan ArcGIS 3.3. Klik 2 kali di sini. Oke, sudah itu. Ini juga kita sudah partisi. Nah, ternyata ini Kecamatan Tompo Bulu. Nah, kan tadi ada garis memang di sini ya. Saya ikuti. Ya, ternyata di sini tidak ada nama kecamatannya juga. Tidak ada nama kecamatannya, berbeda dengan Kecamatan Tompo Bulu ini. Nah, kita bandingkan coba di sebelumnya ini ada enggak? Nah, ternyata ini Tompo Bulu itu ini satu tempat, satu wilayah dengan ini juga, tidak ada partisi bagian sini. Tidak ada partisi ya. Itu tidak ada partisinya. Nah, nah ternyata kita sudah terlanjur partisi. Nah, untuk menghapus partisinya itu, nah caranya aktifkan dulu ini pointer. Nah, sudah itu. Nah, kita akan gabung ini. Nah, bagaimana cara menghapus ini garis? Padahal ini adalah semuanya adalah Kecamatan Tompo Bulu. Bagaimana cara menghapus garisnya? Nah, cara menghapus garisnya pertama itu adalah klik satu kali ini. Saya perkecil saja, saya normalkan. Klik satu kali ini. Oke, sudah terselect. Nah, kemudian tekan tombol shift. Kemudian klik juga ini wilayah. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dua terselect, langkah selanjutnya masuk di menu edit, kemudian union ya, gabung. Nah, itu sudah tergabung.
Berikutnya juga ya ada juga masalah seperti ini yang biasa muncul. Gambar itu tidak detail, ya mungkin karena masih pemula. Ya kita cari coba tempat-tempat yang riskan ya, yang susah. Misalnya di sini bagian kepala, amburadul amburadul di sini gambarnya. Saya aktifkan vertex edit dulu, kemudian gambarnya seperti ini. Susah itu diangkat-angkat, ini susah diperbaiki ya. Kenapa? Karena sudah vertexnya sudah saling berpotongan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama, aktifkan dulu pointer. Nah, di sini kan tadi kan ada masalah di bagian kepalanya, bagian atas. Nah, di sini yang pertama kalian bisa hapus saja dulu ini, kemudian gambar ulang. Sebagaimana tadi penjelasan sebelumnya. Bisa saya hapus saja ini, delete. Oke, kemudian kita gambar ulang ya. Atau cara kedua, saya Ctrl Z saja kembali. Oke, kita bisa memanfaatkan ini. Oke, sudah ini partisi. Kemudian saya manfaatkan saja ini. Kemudian saya hapus sebagian kecil ini. Saya hapus bagian kecil ini saja. Kemudian saya tekan tombol delete. Nah, tinggal saya pakai vertex edit untuk memperbaikinya di bagian sini. Oke, boleh dihapus, boleh melalui seperti ini. Tinggal kita perbaiki foto kita. Apalagi ya yang biasa terjadi? Nah, kemudian terakhir, kalau misalkan file project kita rusak, nah kalau sebenarnya ini sudah di save ya. Kalau kita mau save ya silakan di save dulu. Saya save dulu ini, save project as, karena saya baru pertama kali membuat ini. Kemudian saya simpan di D, kemudian Maros. Saya kasih nama Maros. Oke. Saya bisa close ini. Kemudian ini mana Maros tadi yang saya sudah buat, maros.apr-nya. Nah, ini maros.apr. Nah, cara membukanya, masuk di file, kemudian open project, kemudian D, Maros, ini maros.apr. Itu kan langsung terbuka. Jadi kalau banyak nanti berjejer di sini, tinggal kita pakai maros.apr-nya. Ya, kalau misalkan ada yang salah, projectnya itu error, tidak bisa dibuka. Nah, file Anda kan sudah aman sebenarnya, tapi APR-nya yang rusak, yang lainnya aman. Nah, bisa dipanggil satu-satu. Kalau kita mau panggil satu-satu, kalau misalkan projectnya rusak ya, baru kita tempuh cara ini. Cuman dia kembali ke default. Saya close saja ini.
Anggaplah projectnya tidak bisa dibuka tadi, projectnya yang ini tidak bisa dibuka, makanya langkah alternatif lain supaya file-file yang kita sudah olah sebelumnya itu bisa dimanfaatkan, buka new project saja, kemudian pilih view, new, kemudian pakai add theme saja, Maros, ganti dulu ini image maros.jpg. Oke, ini sudah ada satu, kemudian add lagi, ganti ini image data source menjadi future data source. Ini Maros yang kita sudah buat sebelumnya, cuman dia kembali ke default ya, dia kembali ke default. Tadi saya kasih warna, saya kasih theme size ya 2, dia kembali ke 0,1, 2 ketebalannya dia kembali ke 0,1. Nah, untuk kembali mengeditnya silakan diedit ya, yang 0,1 kembali. Oke, apply, transparan, apply, dan seterusnya. Berikutnya ya saya tambahkan sedikit lagi. Nah, untuk pengolahan tabel ya, pastikan apa yang akan kita olah itu dalam keadaan aktif. Misalnya Marosku ini kan tidak aktif ini, kenapa? Karena tidak ada garis putus-putus di sekitar tanda centangnya. Aktifkan dulu baru bisa kita edit tabelnya. Theme, start editing dulu. Pastikan selalu start editing ya. Apa yang kita mau olah tabelnya, start editing. Kemudian open theme table. Nah, di sini baru kita edit ya. Kita lakukan penginputan fill di sini. Pak, ndak aktif ke ininya. Add fill-nya, add record-nya add fill-nya ndak aktif. Ya, kenapa? Karena pada saat kita buka tabel, dia dalam keadaan posisi tidak aktif ini. Seperti ini. Theme, stop editing. Yes. Kemudian kita langsung mau buka ini. Kemudian langsung mau edit peta. Nah, seminda aktif di sini. Kenapa? Karena tabel yang kita mau input, tabel yang kita mau olah itu petanya tidak aktif. Makanya tidak aktif juga di situ add fill-nya. Makanya pastikan ini marosku.sap itu dalam keadaan aktif ya. Theme, start editing. Nah, sudah itu baru masuk di sini. Masuk di theme, edit, add fill. Nah, ganti namanya di sini kecamatan. Kemudian di sini kita pakai, nah, jangan pakai number, Pak. Tidak bisa saya masukkan huruf. Ya jelas nih ya kalau number kita pakai ya. Pakai string ya kalau kita mau menginput karakter huruf ya. Kemudian Pak, terpotong namanya. Namanya adalah apa yang panjang-panjang ya. Misalnya nama kecamatannya adalah Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan. Berapa karakter itu? Pasti lebih dari 16 ya. Kalau kalian mau ambil kecamatannya, kecamatan berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 memang. Pulau Bangkeng, Pulau Bangkeng 12 tambah 12 tambah 9 21 lebih mi, jadi terpotong namanya. Belum lagi selatannya yang jelas selatannya tidak muncul. Paling yang muncul adalah Kecamatan Polobang. Nah, seperti itu saja ya. Karena karakter yang kita masukkan di sini adalah 16. Jadi untuk amannya lihat dulu kecamatan tak panjang-panjang tidak namanya. Kalau tidak terlalu panjang-panjang ya kalian pakai 20 30 amannya ya. Ambil saja tidak apa-apa. Ambil 50 tidak masalah juga sih. Nah, muncul di sini.
Pak, nggak bisa diinput di sini nama-namanya. Jelas Mi iya. Kenapa? Karena kita tidak aktifkan ini kursor edit. Nah, baru seperti ini. Misalnya untuk memunculkan supaya sebelah kiri kanan itu muncul tabel, muncul peta, masuk saja di window, kemudian tile ya, seperti ini. Saya bisa minimize saja ini, kemudian saya perbesar petanya. Nah, kemudian ini kan baru 1, 2, 3, 4 yang saya masukkan. Nah, kalau misalkan untuk mengetahui wilayah-wilayahnya dengan mudah, tinggal kita klik-klik saja ya, kita tandai saja yang mana terselect, itulah posisi wilayahnya di tabel. Contohnya masuk di sini. Nah, itu kan pindah-pindah ini. Yang pertama di atas itu adalah Kecamatan Maros Utara. Kecamatan Maros Utara. Nah, jangan input di sini Kecamatan Maros Baru. Kenapa? Kalau yang kalian input di sini adalah Kecamatan Maros Baru, padahal ini adalah tabel untuk Kecamatan Maros Utara, maka pada saat kita auto label yang muncul adalah Kecamatan Maros Baru. Karena yang kita input di sini Kecamatan Maros Baru. Ya, jadi yang kita input di sini adalah Maros Utara. Aktifkan ini tombol edit, kemudian masukkan di sini Kecamatan Maros Utara. Enter saja. Oke, sudah masuk. Berikutnya yang di atas, boleh melalui sini juga ya, dari peta. Kita lihat perbedaannya. Kalau saya melalui dari sini, aktifkan juga pointer. Saya klik ini tombol bulu, itu yang terselect yang ini. Jadi kita tinggal input saja di sini Kecamatan Tompo Bulu, Tompo Bulu, enter saja. Kemudian di bagian atas tadi ini adalah Camba, apakah tadi di atas? Kita lihat dulu, kita geser-geser. Oh, ada di sini Malawa. Oh, ternyata di sini ada dua ya, masih ada partisi di bagian sini. Ini partisinya. Ini adalah Camba ya. Di sini adalah Malawa. Jadi saya tidak apa-apa, saya ambil saja satu saja, Malawa. Nggak perlu Malawa semua ini. Jadi saya input di sini Malawa. Nah, kalau ya bagian ini, bagian tengah tadi yang besar. Nah, kalau kita masukkan di sini Malawa, saya masukkan Malawa, Kecamatan, kemudian di sini saya masih kasih masuk Camba ya misalnya. Oke, sudah ya. Sudah. Ya, jangan lupa hilangkan hilangkan warna kuning di tabel ya. Caranya selenon. Nah, sudah itu saya perbesar lagi ini. Langkah selanjutnya, ini sudah bisa kita lakukan pewarnaan ya. Sudah bisa kita panggil nama-nama peta kita. Caranya masuk di theme, kemudian stop editing dulu. Baru muncul auto labelnya, aktif auto labelnya. Nah, ini baru muncul di sini Kecamatan, gitu kan? Nah, jadi itu sesuai ya. Seandainya ya apa yang kita input tadi di sini, kan saya input tadi di bagian yang besar ini adalah Camba, harusnya kan Camba di sini. Jadi harus sesuai dengan posisi nama-nama wilayahnya ya di peta. Jangan asal input saja, disesuaikan namanya
di peta masing-masing. Kemudian di sini juga sudah bisa melakukan proses pewarnaan. Nah, ini pasti sudah muncul juga unique value, kemudian value fillnya sudah muncul kecamatan. Nah, sudah bisa dilakukan pewarnaan. Oke, untuk materi kali ini saya kira cukup sampai di sini saja. 1 jam lebih lagi nih. Kira tadi mau 30 menit, ternyata lebih dari itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.